Halo para pengangguran yang budiman, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah anime yang berjudul Jankyo no Terror, yang mana di anime ini banyak sekali menampilkan adu kecerdasan di setiap para pemeran. Tak perlu lagi berpanjang lebar karena takut membuat ceritanya menjadi hambar seperti perasaan doi yang makin lama makin pudar. Ini dia alur ceritanya. バカみたい。 Ketika sebagian orang sibuk untuk mencari pasangan mulai dari yang menginstal Tantan sampai yang kembali ke pelukan mantan, dan sebagian orang lainnya disibukkan dengan 1001 macam pekerjaan mulai dari yang menjual koran sampai yang menjual kehormatan. Namun bagi segelintir orang mereka sangatlah membenci kehidupan karena selalu dibuli serta dikucilkan. Dan salah satunya adalah Lisa. Ini parasnya. あ、わかった。これいじめってやつだ。 Dan cerita akan berfokus kepada dua orang pemuda yatim piatu yang bernama Nine dan 12. Ini mereka, yang mana mereka berdua baru saja mencuri bom atom dari fasilitas bahan bakar nuklir Jepang. Enam bulan kemudian beredar sebuah video di YouTube dari dua orang bertopeng yang mengatakan akan meneror Tokyo. Dua orang bertopeng itu menyebut diri mereka sebagai Sphinx yang tak lain dan tak bukan adalah Nine dan 12. Namun video itu hanya mereka anggap sebagai lelucon dari bocah yang sedang mencari sensasi di dunia maya. Pada keesokan harinya, Nine dan 12 memasang banyak bom di gedung pemerintahan. Tapi kehancuran gedung tersebut tidak menimbulkan satupun korban karena bunyi alarm tanda kebakaran sebelum terjadinya sebuah ledakan. Entah apa motif atau tujuannya, tapi yang jelas mereka melakukannya bukan karena hiburan semata. Ternyata aksi mereka terlihat oleh Lisa yang secara kebetulan sedang berada di sana. Lantas Nine memberikan dua pilihan kepada Lisa, mau mati atau menjadi komplotan mereka. Walaupun Lisa sangat membenci kehidupan, tetapi dia sangat takut akan kematian dan akhirnya memilih untuk menjadi komplotan. 私、死にたくない。 Tak lama berselang, semua polisi yang sering syuting 86 langsung melakukan rapat paripurna, yang mana banyak sekali melibatkan ahli dari segala ahli dalam menyelidiki kejadian ini. Di situ kita dikejutkan dengan pendapat seorang profesor yang mengatakan bahwa pelaku pengoboman bukan dilakukan oleh orang sembarangan, di mana sang pelaku memadamkan listrik di seluruh Tokyo agar terhindar dari CCTV saat meletakkan bom-bom tersebut. Tak pula cukup sampai di situ, ternyata si pelaku menggunakan bom jenis tertentu yang membutuhkan sebuah pemicu, yaitu air, agar terjadi sebuah ledakan. Inilah alasan mengapa alarm tanda kebakaran menyala sehingga tidak adanya korban jiwa. Gila nggak tuh? Jadi, siapakah sosok Nine dan 12 sebenarnya dan apa tujuannya? どっちがやる？じゃんけん。 Beberapa hari kemudian Nine melakukan aksinya lagi dan kali ini dia memasang bom di kantor cabang kepolisian. Dia dengan santainya menyamar sebagai pengantar makanan dan mengantarkan makanan yang bisa meledak, yaitu mie pangsit dengan ekstra bom. Lalu Sphinx merilis video kedua mereka dan memberikan sebuah teka-teki yang mengarah ke lokasi bom berada. 最初は2本足、次に4本足、最後は3本足なーに。 Tentu saja pihak kepolisian dibuat pusing 7 keliling dan salah memecahkan teka-teki tersebut. Sehingga Nine langsung meledakkan kantor kepolisian, tapi lagi-lagi ledakan ini tidak menimbulkan korban sama sekali. 六本木署で爆発です。あいつら警察に挑戦してきやがったんですよ。 Merasa martabat aparat kepolisian hancur bersamaan dengan markas mereka, para petinggi kepolisian akhirnya meminta bantuan kepada detektif Shibasaki yang sangat cerdas dan telah memiliki segudang prestasi. Ini orangnya. カミソリの柴崎って呼ばれてたんですよね。 Beliau ini sudah berpengalaman dalam menangani berbagai macam kasus mustahil seperti kasus penyerangan, penculikan, perselingkuhan, seni budaya, tata boga, dan bahkan kasus penggerebekan istri tetangga.
Namun yang menarik adalah Nine seperti sudah menanti-nanti kemunculan dari detektif Shiba ini. 早く出てこいよ。 Untuk mengetes seberapa intelijennya detektif Shiba, Sphinx kembali merilis video teka-teki lokasi bom berada. Dan di situ kita dapat melihat bahwa segudang prestasi detektif Shiba bukan hanya sekedar gosip belaka. Detektif Shiba berhasil memecahkan teka-teki yang Sphinx berikan dan untuk pertama kalinya, pihak kepolisian berhasil menemukan lokasi bom berada. Tak pula cukup sampai di situ, ternyata detektif Shiba juga mengetahui bahwa pencuri bom atom 6 bulan yang lalu adalah Sphinx. もしそいつを捕まってんならはい。お前らを絶対に許せん。 Mendengar apa yang disampaikan detektif Shiba, bukannya takut, justru Nine dan 12 sangat bahagia dan melanjutkan aksi mereka. Tak tanggung-tanggung setelah memasang bom pada lokasi selanjutnya, Nine langsung meretas data-data pihak kepolisian. Lalu Sphinx merilis video keempat mereka dan memberikan lagi sebuah teka-teki yang mengarah ke lokasi bom berada. Dalam video tersebut, Nine memberikan peringatan agar pihak kepolisian memecahkan teka-tekinya tanpa melakukan hal yang curang. ズルしないでガキの遊びに付き合ってくれると嬉しいな。 Namun apa yang terjadi selanjutnya ya sungguh sangat mencerobohkan. Pihak kepolisian sama sekali tidak menghiraukan peringatan dari Nine, yang mana mereka berhasil melacak lokasi tempat Nine berada dan langsung menggerebeknya. Tapi ternyata hal itu merupakan jebakan yang telah disiapkan oleh Nine. Karena sangat kecewa atas tindakan pihak kepolisian, Nine tetap meledakkan bomnya walaupun detektif Shiba berhasil memecahkan teka-tekinya. Tak pula cukup sampai di situ, Nine mempublish seluruh informasi investigasi dan data-data penting pihak kepolisian. Hal ini langsung membuat Sphinx dipuja-puja sebagai perwujudan masa muda serta pahlawan oleh masyarakat Jepang. はい。本物の捜査資料です。侵入経路は不明です。 Kemudian terungkaplah fakta yang sangat mengejutkan. Rupanya Jepang memproduksi sebuah bom atom tanpa diketahui oleh negara lain dan bom atom itu kini berada di tangan Sphinx. Untuk itu Amerika Serikat mengirimkan agen khusus FBI ke Jepang dengan dalih membantu menangkap Sphinx, yang padahal mereka ditugaskan untuk mendapatkan bukti konkret dari Sphinx agar Jepang bisa diadili di Mahkamah Konstitusi Dunia. Agen khusus itu didampingi oleh seorang wanita yang cukup bernafsu melawan Sphinx yang bernama Five. Ini orangnya. 綺麗な花火だったわ。そうでしょ？ナイン。 Setelah merilis video kelima, Nine dikejutkan dengan tidak adanya kabar berita bahwa bom telah berhasil dijinakkan. Karena Nine merasa bahwa teka-teki pada videonya kali ini sangat mudah untuk dipecahkan oleh detektif Shiba. Tapi dari hal ini kita semua mengetahui bahwa tujuan Sphinx melakukan terorisme bukan untuk mengurangi jumlah umat manusia. Namun adanya tujuan lain yang masih belum kita ketahui apa itu sebenarnya. Dan kalau kita melihat aksi teror yang sebelumnya, gedung-gedung yang diledakkan oleh Sphinx semuanya tidak menimbulkan korban jiwa. どうする？あと1時間ちょいで大量殺人犯になっちゃうけど。 Ternyata situasi ini dirancang oleh Five agar Sphinx benar-benar dianggap teroris dan bukan dipuja-puja sebagai pahlawan oleh masyarakat Jepang, di mana bom yang dipasang oleh Sphinx akan membunuh ratusan orang yang ada di kereta. 柴崎、勝手な行動は取るな。昔と同じ鉄を踏みたいのか。 Setelah menyadari hal tersebut, Nine dan 12 berusaha menghentikan timbulnya korban oleh bom yang notabene mereka sendiri yang pasang. 電車の中に爆弾があるぞ。大丈夫？生きてる？当たり前だ。 Tidak berhenti sampai di situ, Five menyamar sebagai Sphinx dan mengirimkan sebuah pesan berantai yang berisi teka-teki lokasi bom selanjutnya. Nine dan 12 menyadari bahwa pesan tersebut berasal dari Five dan langsung memecahkan teka-tekinya, yang mana lokasi bomnya berada di bandara. 俺たちの標的の一つだ。おそらくメッセージだろう。全てはお見通しだっていうな。 Namun di sisi lain pihak kepolisian yang akan pergi ke bandara tiba-tiba dilarang karena adanya perintah dari atasan. どこ行くんです？
食事に公用車を使うのは規則違反ですよ。それとももっと重大な違反を犯すつもりですか？ Singkat cerita, 912 dan Lisa telah sampai di bandara. Namun yang menarik adalah bukannya menangkap mereka bertiga, Five malah mengajak Nine untuk bermain catur dan bandara adalah papan caturnya. Yang mana bila terjadi skakmat maka disitulah bomnya berada. Night F6 だ。 Namun terjadi hal yang sangat tidak terpikirkan oleh Nine. Ternyata Five memasang bomnya di dalam pesawat yang ia kendalikan untuk menabrak ke posisi skakmat. Tak pula cukup sampai di situ, ternyata Lisa tertangkap dan saat ini sedang berada di dalam pesawat tersebut. くそ、ハイブのやつ、どうする？一つだけ方法がある。 Karena hanya ada satu cara yang terpikirkan, Nine meminta bantuan kepada detektif Shiba untuk mengambil alih kemudi jarak jauh pesawat yang ada di ruang kendali. それに、市民を守るのが警察の義務だ。 Nine juga mengatakan bahwa bom itu bukan mereka yang pasang dan jika dibiarkan, bom akan membunuh ratusan nyawa orang yang ada di bandara. Dan berkat bantuan dari detektif Shiba, mereka terhindar dari jatuhnya korban serta Lisa pun berhasil diselamatkan. Merasakan adanya keanehan dari terorisme yang dilakukan oleh Sphinx, detektif Shiba mulai melihat terorisme ini dari sudut pandang yang berbeda. Dalam penyelidikannya kita dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa para pemimpin tiap lokasi gedung yang menjadi target pengeboman Sphinx tergabung dalam sebuah organisasi bernama Akademi Kebangkitan Perdamaian. Yang mana 10 tahun yang lalu organisasi itu membuat sebuah proyek rahasia bernama Proyek Athena. 考えすぎじゃないですか？そんなこと。お前にテロリストの気持ちがわかるのか？ Setelah menyelidiki orang-orang yang terkait dengan proyek Athena, sampailah detektif Shiba pada orang yang bernama Aoki Sota. Ini orangnya. Dan rasa penasaran kita akhirnya terjawab tentang jati diri dan cikal bakal kenapa Nine dan 12 melakukan terorisme. Ternyata proyek Athena bertujuan untuk menciptakan manusia berkemampuan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Dan penelitian ini dilakukan pada anak-anak yatim piatu yang dikumpulkan dari seluruh Jepang termasuk Nine dan 12 yang berhasil kabur dari tempat mematikan itu. システムのセキュリティをダウンさせ脱走を企てたのです。一人は被験体9号、もう一人は12号。 Aoki juga mengatakan bahwa proyek Athena dinyatakan gagal total setelah semua anak yang dijadikan percobaan tidak bisa menahan efek samping dari obat-obatan dan satu persatu mengalami kematian. Namun di akhir percobaan ada satu anak yang mampu bertahan dan anak itu tak lain dan tak bukan adalah Five dan langsung dibawa oleh agensi Amerika Serikat. Dan proyek itu dipimpin oleh Profesor Mamiya yang saat ini sedang mengendalikan pemerintahan Jepang dari balik layar. Ini bebenguknya. ふざけるな。何が国のためだ。スフィンクスは親殺しのため、お前らを殺すために戻ってきたんだ。 Karena terlalu ceroboh dan tidak menyadari situasi bahwa dirinya adalah komplotan dari buronan yang paling dicari, Lisa diculik dan disandra untuk memancing Sphinx keluar dari tempat persembunyiannya. Dan alangkah frustasinya 12 ketika melihat banyaknya bom yang melekat pada tubuh Lisa, yang bahkan bagi seorang profesional pun mustahil untuk menjinakkan semuanya dengan waktu yang sangat singkat. 大丈夫。安心して。 Namun di saat bom sebentar lagi akan meledak, Five memberikan sebuah kesepakatan jika ingin Lisa diselamatkan. Dan karena sudah menaruh kasih terhadap Lisa, 12 memberitahukan tempat mereka menyembunyikan bom atom yang dulu mereka curi. 学校だ。D12 番のロッカーの中だ。 Nine tak bisa mempercayai bahwa 12 telah berkhianat. Namun apa yang dilakukan Nine selanjutnya sangat-sangat tidak terduga. Dia dengan santainya mendatangi kantor polisi dan langsung menyerahkan diri. 特別手配されているスピンクス1号だ。はあ？出頭しに来た。動くな。手を頭の後ろへ。 Berita Nine yang menyerahkan dirinya menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia.
Tapi ternyata itu semua adalah bagian dari rencana di mana Nine mengancam pihak kepolisian agar dirinya bisa melakukan konferensi pers kalau tidak ingin bom atom meluluh lantahkan Tokyo. 原子爆弾のタイマーをセットしてき爆弾を止めたければこちらの要求を聞き入れろ Namun di saat Nine sedang dipindahkan dan menuju ke tempat di mana konferensi pers akan dilakukan, entah apa maksud dan tujuannya, tiba-tiba Five datang dan berusaha menyelamatkan Nine. Dan di situ kita semua akan dikejutkan dengan pengakuan cinta Five kepada Nine. Tapi belum sempat Nine membalas perasaan tersebut, Five melakukan aksi bunuh diri karena mengetahui kondisi tubuhnya yang tak lagi bisa menahan efek samping obat-obatan dari proyek Athena. Tak lama kemudian, seluruh media massa menampilkan pesan otomatis yang telah dibuat oleh Nine. Pesan itu merupakan rencana cadangan jika konferensi pers gagal dilaksanakan. Dan bersamaan dengan berakhirnya video tersebut, hitungan mundur peledakan bom atom telah dimulai. それでは日本の皆さんさようなら Maka terjadilah kepanikan massal di seluruh penjuru kota. Juga mulai banyak orang yang tiba-tiba tobat karena takut masuk neraka. Yang padahal sebenarnya bom atom tersebut akan diledakkan di langit dan hanya berdampak pada matinya semua barang-barang elektronik. Keesokan harinya, seluruh kota nampak seperti kota yang telah ditinggalkan. Kemudian Nine, 12, dan Lisa bertemu di tempat di mana proyek Athena dulu dilakukan. Ketiganya menghabiskan waktu bersama untuk berlalang buana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Malam harinya mereka didatangi oleh detektif Shiba yang mengatakan akan mengekspos proyek Athena, tapi dengan satu syarat, Nine dan 12 harus menyerahkan diri mereka. Dan kita akhirnya mengetahui tujuan akhir dari aksi terorisme Sphinx selama ini, di mana mereka sedang mencari orang seperti detektif Shiba untuk membantu mereka mengekspos proyek Athena, serta menciptakan sebuah keadaan yang sama persis dengan kampung halaman mereka, agar semua orang merasakan pahitnya hidup mereka. Namun apa yang terjadi kemudian sungguh sangat mengironiskan. Tanpa adanya sepatah dua kata dari angkatan militer, peluru langsung menembus dada 12 dan 12 tewas saat itu juga. Melihat 12 yang sudah tidak bernyawa, Nine langsung naik darah dan berencana meledakkan kota dengan bom atom yang sempat ia tinggalkan. Tapi untungnya detektif Shiba berhasil menyadarkan dan mengingatkan tentang hal yang benar-benar mereka inginkan. Dan setelah semua apa yang terjadi, tiba-tiba Nine terjatuh hingga ia tak sadarkan diri. 俺たちを覚えていてくれ 1 tahun kemudian, berita tentang proyek Athena tersebar ke seluruh dunia dan semua orang yang terlibat ditangkap sampai tak tersisa. Di akhir film terlihat Lisa dan detektif Shiba berziarah ke makam anak-anak percobaan proyek Athena. Di makam itu terdapat nisan bertulis angka 9 yang menandakan bahwa Nine setelah tak sadarkan diri langsung ikutan mati. Dan semuanya sudah jelas, klimaksnya tuntas, MC-nya tewas hingga membuat anime ini pun tamat. Ending yang sangat menewaskan. Tewas semuanya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa balik lagi. Sekian dan terima kasih.